Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk, edisi malam hari ini bersama saya Doni De Keizer. Pemirsa, kurang dari 2 minggu jelang pelaksanaan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar tanggal 17 Februari 2019 mendatang, kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mulai menggunakan strategi kampanye ofensif. Kedua kubu tampak berkali-kali saling berbalas pantun di media terkait beberapa isu yang bergulir. Suhu politik jelang Pilpres pada bulan April 2019 nanti pun semakin memanas. Adu argumen serta adu pencitraan juga semakin gencar dilakukan. Pertanyaannya, apakah hal ini akan memberi keuntungan bagi capres-cawapres atau malah sebaliknya? Bersama saya Doni De Keizer, Prime Time Talk kali ini akan membahas tema Cywar jelang debat kedua. Dan sudah hadir bersama saya di studio Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Maman Imanul Haq, dan Direktur Saksi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Andi Nurpati. Dan juga di ujung telepon telah bergabung bersama kita dari SMRC, yaitu pengamat politik, Jayadi Hanan. Kita sapa dulu narasumber kita. Kang Maman, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak keren, Pak. Bu Andi? Ada ceng, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Pak Rekat ya. Pak Jayadi, apa kabar Pak Jayadi? Baik, tadi pakai bahasa apa ya? Itu bahasa hanya kami yang mengerti. Kalau sama Kang Jayadi harus bahasa Sunda nih kayaknya nih. Saya ke Pak Jayadi dulu nih. Bagaimana Anda melihat fenomena tanda petik perang cywar yang terjadi antara kedua kubu mendekati pelaksanaan debat kedua? Pak Jayadi. Ya, secara umum itu kan hal biasa kan. Di menjelang debat pertama juga ada gitu. Jadi karena ada kebutuhan untuk di satu sisi meninggikan semangat dari masing-masing pendukung, meninggikan moral kan. Di sisi lain mencoba menurunkan atau mendemoralisasi pihak lawan. Jadi maka muncullah cywar itu kan, tujuan cywar biasanya itu kan, meningkatkan kekuatan semangat dari para pendukung dan tim kita sendiri, kemudian mencoba mendemoralisasi, kalau bisa mengintimidasi pihak lawan dengan isu-isu yang kira-kira akan menyerang secara psikologis baik kandidat maupun para pendukung. Anda melihatnya terkonsepkah, terorganisir, atau sporadis? Ada yang terkonsep, ada yang sporadis ya. Kalau yang terkonsep misalnya serangan-serangan yang sifatnya dikaitkan dengan isu kan, yang misalnya pihak Ibu Andi Nurpati, pihak BPN terus-menerus menyuarakan soal-soal yang terkait dengan kinerja dan ekonomi ya. Kemudian beberapa pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh tim lawan lalu selalu dikaitkan dengan isu-isu ekonomi misalnya. Demikian juga dengan pihak TKN gitu. Itu yang terkonsep kan. Yang terkait dengan isu-isu yang selama ini sudah kita dengar. Yang sifatnya respon ya atau reaksi gitu. Nah itu yang agak rame belakangan, misalnya ada soal propaganda Rusia, ada soal doa yang ditukar gitu, ada soal ya macam-macam ya yang muncul. Tapi saya kira ya begitulah, kedua tim saling bertukar serangan-serangan psikologis gitu. Yang pasti itu pasti akan meningkatkan semangat masing-masing pendukung gitu kan. Oke, jadi dampak positifnya ke masing-masing tim itu tetap ada dong ya. Tapi Pak Jayadi, apakah Anda melihat dalam waktu 2 minggu jelang pelaksanaan debat kedua ini efektivitasnya seperti apa cywar ini? Cywar itu yang efektivitasnya tidak untuk mempengaruhi elektabilitas, saya kira belum, tapi itu tujuannya kalau debat itu adalah untuk apa yang disebut dengan expectation management ya, pengelolaan ekspektasi masyarakat. Kan strategi orang yang berdebat itu biasanya adalah mencoba low profile, tetapi seolah-olah menganggap lawan itu kuat, sehingga kemudian masyarakat punya ekspektasi yang tidak terlalu tinggi terhadap kita. Ketika kita kemudian melakukan serangan yang kuat kepada lawan, maka itu menjadi semacam efek surprise, sehingga kita bisa melakukan dianggap menang gitu. Itu kira-kira biasa yang terjadi. Jadi lebih ke psychological war sebenarnya ya, psychological pressure menurut Anda? Iya, psychological pressure gitu. Nah sekarang itu
ada upaya untuk misalnya di kubu BPN, kubu Prabowo Sandi, Ya. ada upaya untuk melawan pendapat umum dari survei. Oke. Kan survei pada umumnya itu kan menunjukkan Jokowi masih unggul gitu. Ya. Menurut sejumlah lembaga survei unggulnya cukup jauh gitu. Tapi kubu Prabowo Sandi mencoba untuk mendegradasi itu, bahwa misalnya Sandi barusan ngomong bahwa mereka sudah mendekat, sudah mepet petahana misalnya ya, di survei internalnya. Nah itu untuk menaikkan level yang sama kepada pihak Jokowi, sehingga para pemilih nanti yang akan disasar adalah pemilih yang belum memutuskan pilihan kan, atau masih bisa swing. Oke. Sehingga mereka bisa, ini para kandidat ini levelnya sama gitu. Baik. Nah itu kemudian itu tentu dibaca oleh kubu Jokowi kan. Mereka kemudian mengeluarkan lagi bantahan bahwa di survei internal mereka justru posisinya jauh. Jadi itu juga semua menunjukkan psychological warfare. Betul, ini kan sebenarnya saling membaca, saling kepo masing-masing kan. Tapi kita tanya aja ke Bu Andi langsung, bagaimana Anda setuju dengan pendapatnya Pak Jayadi? Ya, secara kondisional kita bisa melihat fakta yang ada ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jayadi juga memang seperti itulah fakta-fakta yang bisa kita lihat, bahwa saya kira wajar aja juga ya bahwa suhu politik kita makin panas ini sesuatu yang menurut saya sih normal aja gitu ya. Cuma memang yang perlu diantisipasi di sini adalah bagaimana kedua belah pihak, baik dari tim sukses, dari calonnya sendiri, kemudian dari pendukung, ya masyarakat kita tentunya termasuk yang tidak punya hak memilih, misalnya ada dari pihak luar negeri, ya, supaya bagaimana semuanya menjaga kondisi demokrasi di Indonesia ini dalam rangka pilpres, dan ada pemilihan legislatifnya juga yang cenderung tidak kedengeran ya. Nah, kalah pamor sama pilpres. Nah, kita berharap bahwa bagaimana semua kubu ini kemudian mendorong demokrasi yang lebih baik, ya, sehingga masyarakat kita bisa mendapatkan educational politik, ya, atau political education. Nah, karena itu saya kira banyak hal yang bisa dilakukan yang kita kurangi, atau kalau bisa ditiadakan ya, hal-hal yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan atau etika. Misalnya ya serang menyerang yang tidak pantas gitu ya. Atau tadi kalau yang lalu-lalu kita ada namanya hoax juga gitu ya. Nah, ini mari bagaimana berkompetisi secara sehat, yang demokratis, kemudian terpenting lagi sebetulnya adalah bagaimana tadi sekali lagi pendidikan politik ini diberikan kepada masyarakat atau generasi-generasi selanjutnya juga, dan memberikan nilai positif bahwa memang betul-betul demokrasi kita, pilpres kita, pileg kita ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh namanya demokrasi, jurdil, kemudian juga berjalan secara baik, tidak ada gangguan keamanan, tidak ada perbedaan-perbedaan yang tajam yang terkait dengan individu misalnya, kan ada juga yang serang-serang individu ya. Nah, ini menurut saya tidak sehat. Mari kita kemudian terus membenahi proses pemilu kita ini supaya masyarakat kita juga melakukan proses ini dengan baik. Nah, yang terpenting lagi sebetulnya adalah bagaimana para capres, cawapres maupun tim sukses atau para pendukung itu yang diangkat-angkat adalah programnya, visi misinya. Nah, misalnya kita jalan debat yang kedua, temanya terkait dengan ekonomi, ya tentu harusnya sesi-sesi sekarang ini yang diperbincangkan baik di medsos atau di perdebatan-perdebatan diskusi, pertemuan-pertemuan yang mengkaji program kerja, visi misi para calon presiden dan wakil presiden ini dibandingkan atau disandingkan dengan yang ada fakta di Indonesia sekarang ini atau apa yang diharapkan Indonesia ke depan. Tapi bagi media sosial sepertinya kurang seksi ya kayak begitu ya. Saya tidak tahu, Anda mengatakan begitu Bu Andi, seolah-olah kabar warta dusta atau berita-berita miring itu keluarnya dari kubu sebelah, begitu. Sementara dari sini juga kan... Ya itu yang saya bilang tadi, mestinya tidak ada tuding menuding ya. Kalaupun ada kekurangan masing-masing pihak, oke lah sekarang ini stop. Ya. Kita kan kemarin sudah sepakat, stop lah membicarakan hal-hal yang tidak memberikan justru 2 minggu politik menjelang debat makin kencang ya. Kang Maman, komentar Anda? Iya, kalau kami sebenarnya di TKN sudah merancang seluruh tahapan kita kampanye itu. Dari kita mulai September itu,
Nah ini sebenarnya tahapan yang kami lakukan adalah memang ofensif. Kita harus menyerang. Jadi memang sudah direncanakan? Direncanakan, dan itu tidak sporadis. Cuman satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa kami menyerang bukan kepada pihak 02 saja. Tetapi justru kita lagi mengingatkan, Presiden mengingatkan, persis kayak Mbak Nurfati barusan, kita ingin demokrasi kita lebih baik. Salah satu yang mencederai demokrasi kita adalah hoax dan fitnah. Apa yang dikatakan oleh Jokowi sebagai hati-hati. Ada propaganda ala Rusia, bukan Rusia, ala Rusia. Itu yang disebut dengan Firehose falsehood itu. Semburan-semburan kebohongan. Karena kalau semburan kebohongan itu dilakukan siapapun, itu merugikan semua pihak, 01, 02, dan bahkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi hari ini bukan keluar dari karakter asli, memang ofensifnya maksudnya. Iya, tapi justru itu adalah by design. Dan itu harus diingatkan bahwa Jokowi bertanggung jawab untuk mengawal demokrasi ini. Jangan sampai kita tahu bagaimana Bolsonaro misalnya di Brazil, dia menjadi presiden ketika dia mengolah sebuah isu hoax. Ada seorang perempuan dicederai oleh partai yang memusuhi atau partai yang berhadapan dengan Bolsonaro. Tapi ternyata perempuan itu kejadian itu bukan di Brazil tapi di Venezuela. Nah lucunya kebohongan itu dipercayai sampai akhirnya Bolsonaro jadi presiden. Karena isu itu dikelola dengan baik kan. Artinya ofensivitas yang dilakukan oleh timnya Pak Jokowi ini karena melihat adanya agresivitas dari kubu sebelah. Bukan, kami tidak melihat, kami justru melihat ya kubu sebelah itu ketika mereka menganggap terkapar menurut kami. Sudah terkapar ketika menjadi korban kebohongannya Ratna. Ya kan? Pak Prabowo bilang ngeri juga korban. Istilah kata-katanya nih. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita berhadapan dengan satu pihak yang sama. Bahwa ada kelompok orang yang ingin mengganggu stabilitas, mencederai demokrasi, maka kita harus melawan itu semua. Bisa jadi kan penumpang gelap juga kan, tidak di antara keduanya kan. Itu dia yang saya katakan, bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan sikap ofensifnya itu adalah untuk mengingatkan musuh kita adalah orang yang menjadikan industri hoax menjadi kepentingan sendiri. Berarti bukan sasarannya menyerang ke kubu Pak Prabowo begitu? Kami dari awal diamanatkan oleh Jokowi untuk yang namanya Pilpres ini adalah ajang kontestasi di mana kita saling menguatkan kegembiraan dan lain sebagainya. Tidak pernah terpikir kita untuk nyindir dan lain sebagainya. Soal ada yang kesindir itu soal lain. Lawan para capres-capres kalau ketemu juga ketawa-ketawa kok ya, kenapa yang lain ribut? Sebelum Anda komentari Bu Andi, Pak Jayadi, soal penumpang gelap ini, teori penumpang gelap dalam Cywar, Anda punya teori nggak? Iya, tentu kan yang ikut bermain di dalam kompetisi itu kan selalu tiga pihak. Pihak yang bertarung, yang saling bertarung, kemudian pihak-pihak lain yang memanfaatkan ini untuk kepentingan macam-macam. Dalam hal ini siapa yang memanfaatkan siapa? Ya saya tidak tahu. Ya, jangan kita harus riset khusus soal itu ya. Misalnya pilkada atau pilpres atau kompetisi-kompetisi lah, termasuk sepak bola kan gitu. Betul. Itu kan ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan skornya berapa gitu kan. Dengan jadi ada kepentingan ekonomi di situ gitu. Tapi mungkin juga ada kepentingan yang sifatnya terkait dengan keamanan dan sebagainya ya. Tapi jangan lupa juga kedua kandidat bisa juga orang-orang yang memang berafiliasi kepada kandidat dan memainkan isu-isu yang terkait dengan psychological war yang berbasis propaganda dan hoax seperti yang sering kita dengar gitu. Jadi mungkin saja kedua kandidat tidak melakukan itu, tapi jangan lupa kandidat itu punya simpatisan, punya pendukung, punya orang yang menginginkan betul dengan berbagai motifnya supaya lawan Prabowo kalah atau lawan Jokowi kalah kan ada yang begitu. Pak Jayadi, Anda mencoba mengatakan bahwa sebenarnya masing-masing kubu punya tim yang ngurusin pekerjaan kotor begitu ya? Biasanya dalam pemilu itu ada begitu, biasanya. Jadi ada tim yang resmi yang melakukan kampanye positif, atau tim resmi yang melakukan klarifikasi terhadap kampanye-kampanye negatif dan kampanye hitam. Tapi ada tim yang mungkin secara resmi tidak tahu atau bagaimana, itu ada yang melakukan black campaign. Ada saja itu. Atau kalau ketahuan akan dibantah ya, ini bukan tim kami begitu ya?
Iya. Ya itu Kalau kan bisa belajar terjadi di tim kalau- mana saja begitu kan? Iya, kalau belajar dari Amerika Serikat, mereka lebih fair. Ada namanya Super PAC, Oke, Super ya. Political Action Committee. Jadi mereka itu dengan secara konten berafiliasi kepada membela Iya. kandidat tertentu, tapi secara struktur mereka jelas-jelas Iya, tidak punya di luar kaitan. struktur ya. Iya, tapi mereka menyebutkan bahwa mereka pro A atau pro B, tapi Iya, mereka iya. tidak ada kaitan. Iya. Biasanya gitu. Tapi kalau kita melihat sekarang, Bu Andi ini kaitkan dengan tingkat kedewasaan politik bangsa kita ini kan, apa yang disampaikan oleh Pak Jadi tadi ya mungkin akan berbeda kondisinya ketika itu dilakukan di Amerika. Nah, dalam kondisi sekarang ini Anda melihat lebih banyak manfaat atau mudaratnya kalau tim masing-masing ini melakukan itu, sementara di level elit sebenarnya kan semua persoalan selesai dalam satu kali minum teh misalnya gitu kan? Itu yang sering seru begitu. Kandidatnya nggak ada masalah gitu kan. Begitu ketemu ya cipika-cipiki. Mungkin kurang satu, diplomasi coto. Belum. Baru selesai persoalan. Harus disajikan dulu coto Makassar. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah elit tidak bisa mengendalikan sampai ke akar, ke bawah, atau memang dibiarkan Lah seperti Pak itu? Jayadi tadi sudah mengatakan bahwa itu kan ada tim ses ya, yang resmi dan ada pendukung. Nah, yang agak sulit dipantau dan dikendalikan pasti pendukung, Pak. Ya. Kalau tim yang resmi sama-sama terdaftar di KPU. Betul. Jadi kalau memang ada yang terdaftar di KPU nama-namanya jelas bisa dilihat, bisa dipantau. Nah, kalau tidak terdaftar kemudian melakukan satu hal, tindakan, perbuatan atau statement dan lain sebagainya, nah ini mungkin bisa masuk kategori pendukung. Pendukung ini pun kalau misalnya ditelusuri antara iya dengan enggak juga bisa terjadi kan, misalnya tadi kalau publik punya kepentingan yang mungkin kita tidak bisa prediksi seperti apa kepentingannya. Nah, tapi kita ingat juga bahwa Pilpres ini kepentingannya bukan hanya bangsa Indonesia. Tanda kutip saya mengatakan bahwa ada kepentingan luar negeri yang tidak kalah dominannya mempengaruhi, mengambil andil dalam konteks pemenangan capres ini. Misalnya saja Artinya berkepentingan atas menangnya salah saya satu kira pasang begitu. capres maksudnya? Saya memprediksi begitu. Misalnya begini, kita lihat misalnya zaman Pak Jokowi lebih cenderung memberikan ruang yang lebih besar kepada Tiongkok atau Cina dalam hal misalnya proyek-proyek di Indonesia. Nah, tentu negara lain yang mungkin dibatasi atau tidak diberikan ruang, Sebel gitu. bukan juga sebel ya, punya kepentingan ke depan yang dia berharap kalau misalnya Pak Jokowi diganti bisa jadi bisa masuk ke sini, atau juga sebaliknya kalau Pak Jokowi juga sudah bisa dikomunikasi misalnya sekarang, itu juga bisa terjadi semua seperti itu. Nah, ketika bicara seperti Amerika, ya bicara Rusia, bicara Australia, menurut saya tanda kutip Pilpres dimanapun mereka punya kepentingan, apalagi Indonesia. Apapun kepentingannya, ekonomi, politik. Banyak sekali di sini, ada Freeport, ya, ada banyak tambahan-tambahan di Indonesia, ada banyak. Tapi kan boleh dong bangsa kita berdaulat ya. Artinya untuk sekali saja misalnya siapapun presiden nanti, kita tidak terintimidasi atau terintervensi oleh kepentingan-kepentingan dari negara-negara yang manapun Nah, itu disebut yang tadi. kita harapkan. Karena itu siapa di antara dua capres ini yang punya potensi tidak bisa diintervensi secara maksimal oleh pihak luar. Karena itu saya kira bahwa begini, apapun yang terjadi misalnya di tengah-tengah masyarakat kita, mau itu hoax, mau itu ada ucapan begini dan begitu, kedua-dua juga dari pasangan capres kita juga melihat bahwa dua-dua punya kelemahan dan dua-duanya punya kelebihan. Kalau kita tadi menanggapi statement Pak Jokowi yang terakhir ala Rusia misalnya, ya ini kan langsung duta besarnya langsung memberikan respon, ya terbuka melalui media sosial. Ini kan bukan memberikan juga penyemangat yang positif bagi politik kita, tapi kan sudah merembet kepada negara-negara lain yang diajak-ajak untuk ikut-ikut cawe-cawe dan persoalan politik kita. Nah, kemudian juga disebut lagi misalnya gaya yang dilakukan oleh Trump. Nah, tentu menyinggung lagi Amerika. Ini tambah masalahnya gitu ya. Sehingga saya kira begini, memang sirkulasi dan konsentrasi Pilpres kita ini berada pada era media digital, ya juga terutama media sosial, agak sulit untuk membendung pendapat-pendapat, kemudian argumen-argumen atau beredarnya informasi begitu cepat. Dan saya kira bahwa upaya pemerintah sudah banyak ya untuk memperbaiki informasi-informasi bohong atau yang tidak valid. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi sebagai presiden atau sebagai capres kemudian menyatakan tadi
ala Rusia atau Trump. Ini kan langsung negara lainnya ikut terlibat di situ. Saya tidak tahu juga, dan kita juga tidak tahu. Jangan-jangan itu memang bagian dari strategi. Tapi saya tahu Anda sudah menyiapkan jawabannya, Kang Eman, nanti di segmen berikutnya. Karena yang terakhir saya ingin berikan kesempatan buat Pak Jayadi. Pak Jayadi, apa yang bisa Anda berikan kepada kedua kubu sekarang ini dalam waktu 2 minggu, biar walaupun say war dari masing-masing kubu, tapi tetap efektif untuk menaikkan masing-masing elektabilitas kedua pasang calon ini? Ya, seperti kata Bu Andi tadi, bicara lebih banyak isu. Misalnya akan bicara, berilah pemanasan kepada masyarakat soal isu pangan, soal masalah-masalah infrastruktur yang akan dibicarakan di debat, soal apa lagi ya, pangan, infrastruktur, sumber daya alam kan gitu, dan lingkungan gitu. Misalnya isu lingkungan itu sangat jarang tuh dibahas. Nah, mungkin kedua tim mulai memberikan heads up gitu, informasi-informasi awal kepada masyarakat, sehingga para pemilih yang sedang menunggu apa program yang akan ditawarkan oleh kedua kubu itu menjadi tertarik gitu. Oh, kalau gitu saya nonton debat nih, kira-kira gitu. Soal lingkungan ya. Kalau mereka misalnya di awal pemanasan ini 11 hari lagi ya, itu isunya yang dimainkan isu-isu yang semuanya gimmick gitu, maka para pemilih yang swing, yang masih bisa berubah pikiran dan yang masih undecided itu tidak akan tertarik, nanti debatnya sama aja dengan debat pertama, males gitu. Padahal kuncinya untuk mengubah elektabilitas itu adalah pada keberhasilan menarik para pemilih yang masih swing, yang masih bisa berubah dengan yang masih undecided itu untuk ikut nonton debat. Atau mungkin bagi kubunya Pak Jokowi, biarkan aja posisi status quo seperti ini, karena keuntungannya berdasarkan riset kan masih ada di pihaknya Jokowi, begitu kan? Betul. Jadi pihak Jokowi. Jadi itu bisa jadi bagian dari strategi juga menurut Anda? Bisa saja, tapi itu kan melupakan fakta bahwa pemilu itu juga pendidikan politik. Ya itu dia. Baik. Ya, Pak Jayadi Hanan, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Sampai kita ketemu lagi Pak ya. Selamat malam. Terima kasih Bung. Ya, dan pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di Prime Time Talk.